Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now. Dan saat ini di Bali Now sudah kehadiran tamu yang spesial. Beliau ini adalah seorang seniman yang sudah sangat senior. Beliau ini dulu pemain drama gong yang sangat terkenal pada zamannya, kemudian pelawak juga, yaitu Ide Bagus Rake Pujana atau yang akrab kita panggil atau yang dikenal sebagai Komang Apel. Langsung kita sapa. Om Swastiastu. Swastiastu. Aduh, punapi gatre niki. Tu Aji Komang Apel. Punapi gatre Tu Aji. Ya, becek-becek. Sehat, masih segar di usia. Boleh tiang tanya dumun usianya, boleh? Jangan tanya usia, itu kan cuma hitungan angka aja. Tidak peduli usia ya, yang penting semangat. Menurut saya jangan pernah merasa sudah tua. Itu gitu. yang memotivasi saya biar tetap bersemangat. Gitu, makanya Umur sampai saya sekarang 74,5. koma berarti mau 75. Mau 75. Masih 74 jalan. Ya. Inggih, berarti kan luar biasa. Sudah usia yang 4,5 ini masih bisa kesana kemari, masih bisa beraktivitas. Harus bisa. Inggih, berarti kabar becek-becek sehat nih ya di kala pandemi. Nah, kegiatannya apa nih sebelum tiang banyak nanya-nanya nanti? Kegiatan sekarang ya DRS. Apa itu DRS? Di rumah saja. Di rumah saja. Biasanya kan ngurus bisnis selain urusan seni. Ya macam-macam, kalau dulu tuh macam-macam bisnis saya. Iya. Saya ada studio, ada percetakan, Apple ada Studio. gini. Sekarang ya Apple Studio itu. Ada percetakan juga. Gus Menir itu dengan ini kan anak buah saya di STI studio. ya, Ya. di Gus Menir. Ya, berarti ini juga punya apa? Barong Den. Nah, ada juga. Ya, jadi di Tapi kala sudah. pandemi berarti di kala pandemi ini DRS saja. Di rumah saja. Berarti berkeseniannya mandek. Tapi saya tidak bisa diem begitu saja. Iya. Karena harus rasa seni itu harus tetap jalan. Iya. Meskipun tidak di kesenian drama gong, melawak dan lain sebagainya, tapi kegiatan saya di YouTube sekarang. Oh iya, semua Ada pada di beralih. FB juga. FB masih aktif, di Ya. medsos aktif, di YouTube pun masih aktif ya, karena memang sudah sekarang belum ada panggung untuk para seniman-seniman di Bali. Ya, terus kemana kita mau berbuat ini? Iya, jadi kita bisa mengeksplor semua di YouTube. Di YouTube. Nah, kita tadi ngomongin masalah drama gong nih. Di zamannya dulu kalau saya nggak salah, waktu itu saya masih TK mungkin. Saya sering nonton tuajiknya itu di TVRI pada zaman itu, drama gong, dan sangat terkenal sebagai Komang Apel. Ya. Nah, itu kita pengen tahu story-nya gimana sih, kisah hidupnya Tuaji hingga dari kecil hingga menjadi orang yang sangat terkenal di Bali khususnya saat itu. Aduh. Kalau saya cerita masa lalu ya sedih rasanya. Gitu. Karena apa? Saya tahun 64 saya sudah dinas di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Usia itu saat itu Saya waktu itu umur 17 tahun. masih ABG Bang. Saya ya karena saya punya orang tua sudah tidak berdaya, kena stroke. Dari usia berapa saat itu Tuaji saat orang tua stroke? Saya masih dalam kandungan. Ayah sudah stroke. Ayah sudah stroke, jadi saya lahir, saya tahu orang tua sudah stroke. Oh, iya. Jadi perjuangan hidup itu luar biasa.
Saya lah orang yang paling sengsara di desa Kesiman. Iya, jadi saat masa kecil itu sudah melihat ayah sudah tidak berdaya. Iya. Jadi karena situasi demikian, saya memberanikan diri untuk melamar jadi karyawan di Fakultas Hukum. Tapi sore-sorenya saya khusus di KPAA. KPAA? Di KPAA. Khusus pegawai administrasi atas. Ya. Terus tamat SMA persamaan dan tamat saya mau kuliah di Fakultas Hukum di Ngurah Rai, terdaftar di sana tapi mandek. Kenapa tiba-tiba mandek? Itu kan perjuangannya sangat berat, harus bekerja, harus sekolah saat itu. Kenapa harus mandek? Waktu untuk kuliah nggak ada. Kenapa sibuk? Karena jadwal drama 30 kali sebulan, malah 31, bisa 32. Berarti Pernah satu malam 2 kali. Oh, berarti setiap hari. Karena salah salah nyanggupin itu. Pak Dadam nyanggupin tanggal itu, Pak Yudano nyanggupin tanggal itu. Semua panitia ada mau ngalah. Gitu. Iya. Saat itu tahun berapa ya saat drama Gong sedang benar-benar berjaya di Bali? Tahun berapa itu kira-kira? Tahun berapa ya? 85 apa itu? 85 ya, 85 waktu itu zamannya siapa yang Raja Budo, kemudian ada raja yang baik, kemudian ada putrinya waktu itu. Ya itu kan Pak Yudano, ada Lodro, ada Sukirti, Dewa Ayu Rai. Iya, ya, itu berarti benar-benar siapa sih yang tidak tahu, apalagi Tuaji waktu itu sebagai Komang Apel, sebagai punakawan ya, sebagai apa namanya yang parekan sebagai pelawak lah ya, yang menghibur, maksudnya biasanya ceritanya kan sedih-sedih. Nah, Tuaji yang sebagai penyegar suasana di drama Gong saat itu. Di waktu mulai di drama Gong itu berarti Tuaji masih teruna saat itu? Udah nikah saya. Oh, sudah menikah. Ya. Baru baru masuk ke drama Gong. Awalnya di drama Gong itu Tuaji gabung dengan siapa? Oh, pertama saya kan di drama Janger di Banjar dulu. Setelah G30S itu tahun 65 itu drama Janger. Saya bukan jadi kecak, jadi saya jadi lakonnya. Oh, jadi lakonnya justru. Ya, jadi bintangnya waktu itu. Waktu kan masih ganteng. Masih teruna. Sekarang juga masih ganteng kok. Setelah itu ke Desa Kesiman bikin drama, saya juga main di sana. Akhirnya ditarik saya ke Puri Satril oleh Cokordo, almarhum Cokordo Bagus saya dengan drama Gong Kesatria Swastika Budaya. Awal Ya, judulnya. di sana ketemu dengan si Roy. Yang sebagai apa sih Roy itu? Itu udah jadi pelawak dengan saya. Oh. Dulu saya pernah jadi Raja Budoh dulu. Si Dadap dan Kiul jadi parekan saya. Oh gitu. Ya. Sebelum gabung di Sudah di Puri Satria. Akhirnya ada Raja Budoh dari Gong Joni dari Gianyar. Saya dijadikan pelawak. Waktu itulah muncul nama Komang Apel itu. Nah, Komang Apel itu sangat familiar sekali bagi masyarakat Bali dari pelosok-pelosok desa sampai di kota. Siapa yang tidak tahu Komang Apel? Nah, mengapa harus nama itu menjadi nama apa ya buat Tuaji? Mengapa nama itu dipakai untuk nama Tuaji di panggung? Komang Apel. Apel itu, Komang itu kan lebih familiar. Iya, Jadi, sudah biasa. Apel itu akulah pemuda ekonomi lemah. Karena waktu itu betul-betul sidang udah. Iya. Dari segi ini betul-betul. Finansial Iya. benar-benar tidak bagus saat itu. Ya, beli sepeda singidang. Itu. Benar-benar. Apel akulah pemuda ekonomi lemah. Jadi karena kehidupan yang
ibaratnya kurang begitu, akhirnya tercetus nama itu. Ya. Akulah pemuda ekonomi lemah. Bukan buah apel. Makanya orang berpikir apakah karena bulat seperti apel mungkin dulu makanya Ya dipanggil. juga. Apel kalau orang Bali bilang potongan sih, apel, Iya. apel bengkak. Iya. Dulu kan saya gemuk. Iya, betul. Oh, jadi ternyata ada singkatannya, ternyata akulah pemuda Ekonomi. ekonomi lemah. Dan akhirnya di tahun sampai bertahan waktu itu sampai tahun berapa ya Tuh Haji ya? Dari tahun 80-an lah ya, sampai akhirnya Tuh Haji benar-benar tidak di Drama Gong itu tahun berapa? Tahun 97 saya istirahat. 97. Ya. Oh, tahun 90-an berarti ya. Ya. Kenapa memutuskan untuk beristirahat, Tuh Haji? Karena begini, menurut saya kan begadang tiap malam itu kan umur semakin bertambah, kondisi pasti jelas menurun. Drop, iya. Nah, untuk menjaga keseimbangan itu saya sudah jauh-jauh berpikir, saya berpikir gimana caranya mendapatkan uang supaya tidak begadang. Oh. Akhirnya tahun 90 saya membentuk sekebarong di Kesiman Jalan Waripang. Iya. Saya kumpulin pelawak-pelawak di sana seperti Dadap, Kiul, Bagong, Gangsar itu. Saya kumpulin di sana. Jadi sekebarong di Kesiman Jalan Waripang itu. Oh, karena memang tidak mau pekerjaan ini mengganggu kesehatan Tuh Haji saat itu. Ya, Mungkin dengan akhirnya beralih. dengan buka itu, dengan buka sekebarong itu kan jadi kita bisa mendapatkan hasil tanpa begadang. Iya, betul. Jadi bisalah kita ngatur kesehatan. Kalau Drama Gong itu memang harus malam Tuh Haji? Ya, malam. Harus malam. Bahkan kalau di desa-desa dulu itu kan mulainya bisa jam 12 malam, bisa jam 11 malam, bisa sampai pagi gitu. Makanya saya kalau pulang dari nari di Drama Gong itu pagi-pagi itu betul-betul wah sibuk Riwah. sekali, dan karena persiapan kita untuk ke kampus. Bagaimana membagi waktu itu? Karena kan setiap hari harus main Drama Gong. Iya, Pagi pulang dari mentas langsung ke kampus. terus pulang dari kampus Lagi. di Banjar jadi klien adat saya, terus ngurus adat. Tidurnya cuma diterak saya, Oh, iya. kayak ngabos sampi ke beringket gitu. Diterak aja saya tidur. Jadi saya terapkan itu sistem kredit semester itu ya. Iya. Jadi nyicil tidurnya, Iya. naik terak langsung tidur. Berarti memang tidak, saat itu perjuangannya benar-benar untuk Ya. untuk Drama Gong itu luar biasa ya Tuji ya. Ya, demi sesuap nasi. Iya, oke Taji, kita jeda dulu nggih. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih bersama Tuh Haji Komang Apel Ampurut, yang panggil Tuh Haji Komang Apel karena memang itu yang dikenal oleh masyarakat Bali nggih. Masa lalu. Nggih, Tuh Haji Masalah nama no problem. Komang Apel gitu. Tuh Haji, pasti ada suka duka. Tadi Tuh Haji kan sudah cerita tentang bagaimana sih perjalanan hidupnya Tuh Haji, kemudian pertama kali gabung, kemudian tampil di Drama Gong dengan nama Komang Apel. Pasti ada suka duka. Kan sekitar berapa puluh tahun itu Tuh Haji? Suka duka Ada 20 tahun di panggung saat itu? Ya. Lebih ya? Lebih mungkin. ya 20 tahunan lah. Nah, pasti ada suka dukanya. Pasti tidak suka aja. Oh, jelas itu. Selama perjalanan hidup itu pasti ada itu. Saya pernah menangis waktu di Kintamani dan di daerah Goblek juga, dingin-dingin tuh ya. Jadi saya pelawak kan pakaiannya Iya, segini ya. iya. Jadi dinginnya Luar mencekam dinginnya. Ih, tanpa alas kaki kita di panggung. Di sana saya menangis karena berpikir
Ini raga ngale gaya timpale cuma pang molas man ngipi gitu. Ini raga dipisaga terus kini menghibur orang. Sedangkan saya siapa yang hibur saya? Disitulah saya menangis. Karena terus terang saya berbuat untuk tuntutan biar saya bisa menghidupi keluarga saya. Gitu. Iya, iya, iya. Berarti betul-betul hidupnya Tuaji itu di atas panggung saat itu ya? Ya, Komang Apel lah yang menafkahi hidup saya. Iya, iya, iya. Jadi nama Komang Apel itu sangat-sangat apa ya, membawa rezeki buat Tuji, buat keluarga. Dan jarang berjumpa keluarga kan jadinya Tuji? Jarang, kalau setiap hari kan, setiap malam saya tidak pernah tidur di rumah. Saya tidur dengan truk saja. Berarti Jadi rombongan. untung saya punya istri, dia sangat mendukung karir saya. Iya, iya. Ya, biasanya itu kan berat itu pilihan hidup. Mau makan ya harus bekerja. Mau tidak makan ya kita males-malesan kan Ya, begitu. tidak Tuji, makan. ya. Jadi itu pilihannya Tuaji ya udah akhirnya hidup Tuaji 90% ada di panggung. Nah, selain ternyata Tuaji ini juga penyanyi juga. Ya kan Tuaji, ternyata pelaku apa lagi ya, seni peran banyak sekali. Boleh cerita kepada pemirsa Bali Now. Saya juga nggak tahu, baru tahu hari ini sepertinya. Saya juga menyanyi. Pertama awal album saya itu kan Kopi Susu. Kopi Susu. Kopi Susu dalam bentuk kaset dulu. Tahun berapa itu Tuji? Kalau enggak salah tahun berapa ya? 97 apa berapa ada? Saya bikin lagu Bali dicampur dengan lawakan. Saya sih di sana Petro Dolar. Jadi setiap satu lagu ada lawakannya. Sudah itu lagi lagu gitu. Kopi Susu. Berarti saat itu usianya Tuaji berapa saat menjadi penyanyi, mulai menjadi penyanyi? Hitung aja dah, tahun 97 saya lahir 47. Sebentar, saya nggak bawa kalkulator. Berapa, sekitar mungkin 40 atau 50? Ya Ya, segitulah. sekitar itu ya. Berarti nyanyinya rame-rame saat itu dengan pelawak-pelawak Bali. Bahwa Dan pasti lumayan juga. waktu itu penjualan kaset Kopi Susu itu bisa sampai 40.000 keping loh. Iya, masih yang kaset apa sih namanya tuh? Ya, 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 Itu dah. pakai ya. Belum ada VCD. VCD. belum ada. Oh, jadi itu setelah Tuaji menjadi pemain drama gong, kemudian beralih menjadi penyanyi. Ya sambil itu dah. Oh, berbarengan Dulu saat kan itu. waktu drama gong saya paling senang lagu-lagu Bali itu pertama. Di drama gong di Iya. lawakan itu. Pasti ada menyanyinya. Hah? Pasti dalam lawakan itu selalu menyanyi. Pasti ada lagu gitu. Bisa memberi untuk pembelajaran kepada anak Iya, muda. iya betul. Jadi inilah drama gong Iya. yang dulu. Seni budaya yang dulu pernah ada dan sekarang semoga akan muncul kembali ya Tuaji ya. Siapa tahu kan? Yang saya lihat di YouTube ada yang terakhir itu drama Bintang Bali Timur, pimpinan saya di sana kelihatan nama Ide Bagus Raka Pujana. Ada orang lain yang mengunggah di sana. Iya. Judulnya Pangeran Bagus Bego. Itu yang dulu saat pementasan. Ya udah agak belakang-belakangan. Oh iya. Iya. Kalau yang dulu itu kan banyak itu. Masih hitam putih TVRI Iya, itu. iya betul-betul. Iya, iya. Betul. Terus kalau pas pementasan drama gong itu saya pernah ngecek di jalan itu sepi. Jadi yang rame itu di kantor camat. Mungkin beberapa orang punya televisi Iya, di iya. rumah-rumah yang masih pakai aki. Iya, betul-betul. Di zaman itu. Iya. Jadi kalau sudah ada tayangan drama gong, semua pada anteng di rumah, terfokus nonton drama gong di rumah, dan itu malam hari loh tayangannya. Iya. Jadi orang semua hiburan satu-satunya di Bali sepertinya drama gong. Ya waktu itu. Iya, waktu itu ya. Nah, selain menyanyi juga ternyata Tuaji juga sebagai pemeran apa begitu. Selain menyanyi sempat berperan, sempat berakting di film atau apa ya Tuaji? Ya iseng-iseng
waktu itu ada produser Jerman itu ngajak saya antre waktu itu di seleksi. Di Saya- casting. Saya lulus, Heeh. saya ikut main waktu itu. Jadi tukang sayur di Ubud itu. Ya, dapat ngandeng Pemeran utama? cewek dari Jerman gitu, keliling gitu ke sana. Iya. Ada dialognya saat itu tuh Aji? Ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris saat itu. Ya, Tahun berapa tuh Aji waktu itu? tahun berapa ya? 90-an? 91, Oh iya. tanggal 15 Mei 91 kalau nggak salah. Berarti dialognya menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Berarti itu aja hebat juga. Bukan hebat, tapi waktu itu kan dikasih kita teks. Iya. Lihat, Iya. kita pelajari Naskahnya satu ya. hari aja. kita Iya, pelajari. ini. Dan itu pengalaman luar biasa, bisa bekerja sama, beradu akting dengan pemain dari luar, ya. Yang satu lagi kan saya ikut di teater mini. Teater mini juga, Ya. teater mini Badung, Ya, pimpinan Pak De Bagusanom Ranware. Iya. Ya, kita waktu tahun 84 apa 85 itu kita dapat juara 1 di tingkat nasional di Lomba. Jakarta. Lomba teater mini. Teater mini Badung. Ya. Berarti bersama Ibu Putri Koster. Ya, Ibu Putri Swastini. Ibu Putri Swastini Koster saat itu. Ya. Berarti pengalaman Tuji selain di panggung Dramagong ternyata menyanyi juga, ternyata di depan kamera sebagai aktor, kemudian teater juga. Ya, sinetron Liang Ngaka itu kan saya yang itu sampai berapa episode itu saya. Yang garap. Tuji pemain apa yang Pemain sama yang ini mensponsori kan Pak Agung Suci. oh iya almarhum ya. Aduh berarti memang sangat banyak sekali, luar biasa sekali kegiatan Tuaji. Iklan juga banyak saya bikin itu. Iklan dari beberapa toko, Iya. bank-bank juga banyak saya bikin. Berarti memang jiwa seni Tuji mungkin menurun dari keluarga mungkin Tuji ya. Nanti deh di segmen ketiga kita bahas apakah memang Tuaji Komang Apel ini memang dari keluarga seniman atau cuman Tuajinya aja yang tiba-tiba menjadi seniman. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Masih bersama Bali Now, masih bersama Tuaji Rake Pujana yang masih sangat segar di usianya yang sekarang, masih sangat energik saya lihat. Tuaji ini kan sampai sekarang tuh energik, kemudian masih segar, masih bersemangat, masih terus sepertinya walaupun tidak ada panggung untuk para seniman-seniman karena pandemi, tapi Tuaji masih membuat YouTube gitu kan, punya channel YouTube. Nah, jiwa seni ini sebenarnya diturunkan dari siapa sih Tuaji? Ternyata pengukir juga ya di zamannya dulu. Nah, itu jiwa seni dari siapa sebetulnya? Ya, kalau seni ukir itu ya dari keluarga besar saya. Memang Semua keluarga seniman. besar itu jadi pemahat gitu. Kalau seni drama itu tidak ada keturunan gini. Oh, cuman Tuaji yang memulai. Ya, saya juga tidak mengira saya bisa jadi seorang pelawak. Iya. Tak tahu, Tiba-tiba. ya iseng-iseng saja lah jadi gitu. Oke. Dan mungkin diturunkan kepada anaknya sebagai pemain Dramagong ada? Tidak Tuaji? ada. Nggak ada. Justru anak saya yang saya punya anak 3 ya, cewek, cowok, cewek. Jadi yang laki ini ke spiritual ya sekarang. Oh gitu. Yang 2 ini pegawai negeri di UNUD, saya taruh di UNUD. Jadi tidak ada yang menurun bakat Tuaji menjadi pemain panggung gitu? Tidak ada? Tidak ada. Berarti sampai Tuaji aja. Siapa tahu nanti cucu-cucu. Ya, Siapa tahu, kita tidak tahu perjalanan hidup. Gitu aja. Semoga cucu-cucu ada yang nanti meneruskan darah seni dari kakeknya mungkin. ya mungkin saja. Iya. nanti. Iya. Nah ini kan Tuaji sudah hampir puluhan tahun, nggak bisa kehitung deh berapa puluh tahun menggeluti dunia seniman. Pasti ada yang berjasa dalam perjalanan Tuaji
dari dulu sampai saat ini? Siapa-siapa saja yang berjasa buat Tuaji? Yang paling berjasa membina saya menjadi seorang pelawak itu beliau almarhum Bapak Gusti Ngurah Putra yang dulu di RRI yang terkenal sebagai Pan Kobar itu. Oh, Pan Kobar ya. Ya, itu beliau betul membina saya sampai saya bisa ke waktu dulu kan tahun berapa 83 itu dulu belum ada istilah stand up comedy. Saya dulu sudah lakoni itu di Jakarta. Jadi tanpa make up saya pakai kemeja aja bicara. Seperti kalau di teater monolog gitu ya, Tuaji ya. Perorangan. Itu sudah ada di zamannya dulu. Zaman itu sudah saya berdiri di Jakarta. Di tahun mungkin 80-an. 83 kalau tidak salah itu. Nah, selain Sira tadi Bapak Ngurah Putra. Ya, selain beliau siapa lagi yang berjasa? Termasuk Cokordo Bagus saya juga bapaknya yang Corat Madi yang di Puri Satria itu. Beliau membina kita di. Berarti banyak ada orang-orang yang mensupport kemudian Betul. yang membimbing saat itu mungkin ya Tuaji ya, sampai mungkin saat ini orang mengenal Tuaji sebagai Komang Apel gitu. Jadi masih mungkin saya rasa banyak yang rindu deh Tuaji. Pasti banyak yang rindu. Ya buktinya kalau saya unggah di YouTube, di FB itu kan banyak yang komen. Iya. Banyak yang gini, semoga Tuaji panjang umur gitu. Betul, Jadi betul. mereka tuh pasti mengenal. Makanya saya bikin kegiatan di YouTube sama di FB agar masyarakat tahu bahwa Komang Apel masih hidup. Masih sehat gitu. Masih hidup gitu. Iya. Saya bisa nyetir kemana-mana, saya masih bisa nyetir seumur. Masih bisa pergi kemana-mana sendiri? Ya, ke Kelungkung, malah sampai ke Wonogiri, di Bedugul. Iya, masih kuat lah ya beraktivitas ya Tuaji ya. Iya, berarti betul-betul orang itu masih merindukan sosok Komang Apel. Karena waktu itu memang Komang Apel selain pemeran, kalau dulu kan Raja Budo yang lucu-lucu begitu, kemudian Raja yang baik hati, ternyata nama Komang Apel ini karena lumayan mengocok perut juga saat itu. Jadi mungkin itu ingatan mereka. Iya kan, sebagai pelawaknya ya. Iya, pelawak waktu paguyuban lawak itu kan kita yang ngumpulin di studio dulu semua sama Pak Agung Suci. Di studio saya di Apple Studio dulu saya kumpulin untuk pentas di Art Center. Pernah di usia yang sudah ya tidak muda lagi, maaf Tuaji, yang sudah tidak muda lagi, Tuaji dan teman-teman seangkatan pernah tampil Tuaji? Yang waktu PKB tahun 2015 itu kan kita tampil di Art Center. Oh. Dengan drama gong lansia itu. Termasuk almarhum Pak Agung Ray Kalam, Dadap itu. Saya sama Gangsar, Pak Lodro waktu itu masih saya papah. Jadi anak muda waktu itu saya papah turun di gini itu. Oh iya, tapi Pak Lodro yang sebagai raja yang baik anak ya. Anak muda dia. Iya, Bung Rakopeannya juga ada. Bung Rakopeannya waktu itu pakai tongkat. Karena asam urat. Tapi masih bisa pentas. Luar biasa ya. Aduh, ingin rasanya. Fotonya masih, videonya masih ada. Masih ada ya. Nanti kita tayangkan deh. Ya, terus Tuaji, ini kan drama gong sekarang pun masih ada drama gong yang generasi yang baru Tuaji. Tuaji bisa ceritakan kepada pemirsa Balinau ini apa sih perbedaan drama gong zaman dulu dengan yang sekarang? Oh, sama saja. Anunya sama. Lawakannya, bukan lawakannya, kisah-kisah cerita itu sama saja. Kan mereka tuh ada sumber-sumbernya kan tetap ada. Pelawaknya sekarang, kalau saya dulu kan polos-polos saja, tidak pernah ada make up macam-macam. Sekarang kan kreasi baru. Oh, ada yang di
wajahnya ganteng dibuat gitu. Bengor gitu. Bengor gitu. Oh, Ya, itu yang membedakan ya. itu yang membedakan. Sekarang itu yang laris. Oh gitu ya, berarti mungkin begini tuh Haji, mengikuti perkembangan zaman, Ya. mengikuti era yang sekarang seperti apa, tapi tetap pakemnya seperti dulu. Kisah cerita-ceritanya pun lawakannya mungkin masih tetap seperti dulu ya tuh Haji ya. Ya, mereka juga sangat kreatif sekarang itu. Jadi ada ide-ide lawak-lawakan baru. Saya kagum dengan anak-anak muda sekarang. Gitu. Mungkin lebih kreatif ya. Ya, Iya, iya. jadi dia bisa menyesuaikan apa selera anak muda sekarang. Iya, menyesuaikan di eranya sekarang juga ya tuh Iya. Haji ya. Iya. Baik pemirsa, masih ada beberapa lagi yang akan saya tanya-tanya pada Tuh Haji Komang Apel, tapi setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now, masih setia sampai di segmen keempat bersama saya Heni Shanti, kemudian bersama Tuh Haji Komang Apel, pemain drama gong di zamannya di tahun 80-an. Semua pasti masih ingat dengan beliau. Nah Tuh Haji, tadi kita sudah bahas nih tentang bagaimana sih drama gong, kerinduan orang-orang masyarakat Bali terhadap drama gong. Nah sekarang masih ada juga generasi-generasi muda yang masih tergabung dalam seke drama gong, masih ada juga. Kemudian selain itu apa tuh Haji, selain drama gong yang sekarang sedang apa? Bondres. Bondres. Nah, bagaimana Niki tanggapan Tuh Haji terhadap eksistensi drama gong yang mulai meredup saat ini? Banyak orang-orang bertanya, kok drama gong tuh semakin singten ngenah. Itu satu pertanyaan. Sebenarnya kalau menurut saya, pecinta drama gong di Bali itu tetap ada. Pasti. Karena terbukti waktu PKB itu kan membludak orang menonton drama gong. Iya, iya. Itu kan terbukti mereka itu masih antusias dengan drama gong. Masih menanti-nanti. Masih mencintai drama Iya, gong. betul. Tapi kenapa grup drama gong itu jarang pentas? Karena satu, memerlukan tempat pentas yang seperti Wandila, biaya tinggi, itu durasinya juga Panjang. ya sampai 4 jaman. Oh iya, iya, iya. Nah kalau sekarang kan orang-orang pingin yang praktis, singkat, Tapi menghibur. tapi menghibur, makanya Bondres lah yang laris sekarang. Oh iya. Yang personilnya ada 3 orang, ada Iya. 4 orang, ya durasinya tidak lebih lah dari 2 jam gitu. Jadi perbedaan drama gong dengan Bondres ini kan apa itu Haji? Ya Bondres kan cuma pelawak aja bertiga ya gini. Kalau drama gong kan ada alur ceritanya, Iya, iya. kisahnya di puri mana, dia ke hutan Seperti atau kemana. sinetron di panggung lah. Iya, Gitu, itu nggih. dah. Seperti Iya. sinetron di panggung dengan durasi 4 jam. Ya, Seperti kita nonton film mungkin ya. ya Nonton film tapi itu di panggung. di panggung. Dengan durasi 4 jam. Dan orang pasti tetap setia tuh Haji sampai selesai menyaksikan. Kalau dulu memang sampai naga ya masih ada ditonton gitu. Oh, iya, Karena mulainya malam kalau iya, di desa-desa. betul. Sampai pagi. Dan Ya. kalau sekarang Bondres ternyata cuma biasanya berapa durasinya kalau umumnya Bondres Ya Haji? itu udah 1,5 sampai 2 jam maksimal itu. Tapi full dengan lawakan ya tuh Haji ya. Ya full dengan lawakan. Tidak menceritakan kisah dari awal, ada alurnya begitu, tidak ya tuh Haji ya. Sifatnya menghibur aja. Menghibur, iya ya. Ya. Mungkin itu yang sekarang menjadi favoritnya para pemirsa atau masyarakat ya. Betul-betul pemain Bondres itu betul-betul menikmati honornya sekarang itu. Kalau saya dulu jadi pemain drama kan sifatnya kebanyakan cara nak ngayah gitu kan. Iya, iya. Ya segitu seringnya kita mentas tapi Tidak sama dengan yang ya cukup lah untuk beli beras kilo gitu. iya. Untuk bertahan hidup Ya. saja ya tuh zamannya itu Karena tidak bisa untuk nabung. hobi aja itu. Iya. Tapi kalau sekarang bisa untuk nabung.
Wah, sekarang kan yang jadi bondres-bondres itu kan lumayan. Iya. Jadi untuk hidup dan untuk nabung. Betul. Nah, niki apa niki Tu Aji harapan Tu Aji terhadap seni drama gong ke depannya? Ya, kalau kita merasa jadi orang Bali, ya sing irake nyen orin artinya menghidupkan, membangkitkan seni-seni di Bali ini. Iya. Kalau bukan kita. Betul. Ya makanya saya mengharap agar dari instansi terkait ya, dari mungkin dinas kebudayaan atau yang mana, mestinya ada festival-festival drama remaja sama setiap tahun atau kapan itu tergantung anggaran yang Mungkin ada. lomba Gitu. Jadi kalau dulu munculnya drama gong itu kan karena ulang tahun STT di Banjar-Banjar itu, yuk main drama yuk, gini. Jadi mereka bisa menuangkan ide-idenya di sana. Itu kalau sekarang dari pihak pemerintah, kalau ada dana mungkin bisa berbuat seperti itu akan muncul bibit-bibit baru yang mencintai kesenian drama gong. Oh iya betul juga. Nah, Tu Aji pernah nggak Tu Aji itu sampai dulu loh sampai keluar Bali seke drama gongnya pentas? Wah, di Lombok saya pentas satu tempat itu 2 minggu di Pajang Mataram. Satu tempat, coba bayangkan. Satu tempat sampai 2 minggu non-stop kita main. dan orang-orangnya setia terus menonton. Ya Menyaksikan. mungkin ada penontonnya Berganti- gantian atau berganti, gimana, iya. tak tahu, mungkin kita yang susah jadi mikir Iya betul. ide cerita, mungkin ide lawakan dan lain sebagainya, Iya, itu yang iya. susah. Karena takutnya terlalu monoton, kemudian orang menjadi jenuh karena selama 2 minggu itu saja yang ditampilkan. Ya, pasti gini penonton, dobo orang jadi Oh iya. Jadi itu berat juga ya sebenarnya tuh Berat, Aji ya, itu. karena kita tidak tahu penontonnya apakah masih tetap yang semalam atau sudah ganti orang, jadi beban juga. Selain di Lombok di mana tuh Aji? ke Jakarta, saya sama Dadap Kiul itu ke Jakarta. Berarti tidak hanya di Bali ya tuh Aji ya? Ya. Karena mungkin di luar Bali juga ada orang-orang Bali, mungkin di daerah di Lampung gitu belum pernah ya tuh Aji ya? Saya belum, tapi kalau dolar petro pernah keluar ya? dia. Iya, Ke karena mana, ke Kalimantan, ke Sulawesi. iya mungkin yang Tapi transit saya ke juga. Jakarta itu cuma bertiga aja sama Dadap Kiul. Melawak. Untuk lawakannya. Lawak Bondres saja itu. Nggih. Waduh, berarti memang tidak hanya di Bali, sampai keluar Bali juga ya, keluar daerah juga ya. Nah, ada nggak pesan-pesan kepada para seniman muda di Bali ini, itu Aji? Bagaimana apakah untuk kesenian budaya Balinya, ataukah untuk drama gongnya? Ya itu seperti tadi itu dah, agar betul-betul mencintai Bali itu dengan cara ikut berkesenian. Kewah sana kalau cara Jani itu nonton, apalagi jadi pemain ya, suruh nonton aja kewah Jani. Apalagi disuruh jadi pemain, Ya. betapa susahnya. Tapi saya berterima kasih kepada anak muda waktu PKB, saya kan jadi pembina, jadi juri drama gong saya ikut di PKB itu ya. Jadi saya berterima kasih pada anak-anak muda yang mau ikut jadi pemain drama gong, baik jadi pemeran apapun di sana, mereka itu mau langsung terjun di dunia seni itu. Saya berterima kasih pada anak-anak muda itu. Ya mudah-mudahan ke depannya mereka itu, generasi muda itu sadar bahwa dia merasa jadi orang Bali. Iya betul. Turut melestarikan budaya Iya. Bali agar tidak punah ya tuh Tidak Aji punah, ya. ya. Iya. Bukan drama gong aja ya, seni lain-lain. Iya, Pasti betul. topengnya, arjelnya atau apanya. Iya. Pokoknya kesenian di Bali itu. Harapan kita kepada generasi-generasi penerus nggih tuh Aji nggih. Iya. Apa na ale mai ke Bali kalau tanpa Seni. seni dan budaya? Iya, betul. Tamu-tamu yang datang ke Bali itu untuk Itu yang apa? dicari ya.
Iya, aduh. Itu mestinya kita sebagai orang Bali itu sadar, sadar itu. Nguntuh kan. Muntul kan, tapi padat ya Tuh Haji bincang-bincang kita. Aduh, matur sukseman niki Tuh Haji sudah mau menyisihkan waktunya bincang-bincang di Bali Now bersama Tia Heni Santi. Kita sering ketemu dulu sebetulnya di Parvi ya Tuh Haji ya. Makanya saya sangat luar biasa banget, bahagia banget bisa jumpa di Bali Now dengan Tuh Haji. Semoga Tuh Haji bisa menginspirasi niki generasi-generasi muda di Bali niki khususnya nih, bahwa di usia sekarang jangan pernah mundur dalam berkesenian. Betul. Inggih, matur suksemet Tuh Haji, Nggih, salam sama. rahayu. Nggih. Baik pemirsa Bali Now, itu tadi bincang-bincang saya dengan Tuh Haji Rake Pujana atau Tuh Haji Komang Apel yang dikenal di drama Gong pada zamannya. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa membayar kerinduan para masyarakat Bali terhadap pementasan drama Gong atau sosok Tuh Haji Komang Apel. Nah, Anda tidak pernah terlalu tua untuk menetapkan tujuan lain atau untuk memimpikan impian baru. Tetap semangat di usia berapapun. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om. Semangat.